Teknologi ataupun AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk kita terus bisa maju ke depan. Halo semuanya, saya Ibrahim Musa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Administrasi Bisnis di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik atau kalian kerap menyebutnya FISIP maupun FISIPOL. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak GSA atau Google Student Ambassador. Pertanyaan pertama ini mengacu pada inovasi dan budaya apa yang saya kagumi dan alasan menjadi GSA. Jadi, hal yang paling saya kagumi dari Google adalah komitmennya pada data-driven decision making dan kolaborasi yang inklusif, seperti ekosistem Google Workspace. Google membuktikan bahwa keputusan inovasi terbesar tidak lahir dari tebakan, melainkan dari data yang terolah dengan baik dan dikerjakan bersama-sama. Menjadi student ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme ini karena saya ingin menjembatani kesenjangan data di kampus. Mahasiswa dari rumpun TEJ, bahkan dari non-TEJ harus bisa berkolaborasi. Saya hadir untuk merubah stigma buruk tentang Google dan menunjukkan bahwa alat-alat Google bisa memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tajam, kritis, dan baik untuk tugas kuliah, riset, maupun perkembangan sumber daya manusia. Pertanyaan kedua itu mencakup bagaimana saya meng-create suatu acara dengan tema Teach and Chill di kampus. Jadi nama acaranya itu Workspace Escape Room. Konsepnya, peserta didik akan saya kumpulkan, para mahasiswa ini akan saya kumpulkan dalam satu ruangan, duduk melingkar. Bukan untuk mendengarkan presentasi membosankan, melainkan untuk bermain game. Mereka seolah terjebak dalam ruangan. Dan bagaimana untuk keluar, mereka harus berinteraksi dengan teknologi. Karena petunjuk-petunjuk yang akan saya buat itu akan disembunyikan di dalam ekosistem Google. Misalnya, mereka harus memecahkan teka-teki menggunakan rumus dasar di Google Sheet, mencari titik koordinat tersembunyi di Google Earth, menebak lokasi dari fitur Street View, hingga menyusun kata sandi secara bersamaan di Google Docs yang terkunci, terpassword. Ini sangat out of the box karena mengubah tools produktivitas yang biasanya dianggap serius menjadi sebuah permainan survival yang memacu adrenalin dan tawa tentunya. Dan pertanyaan ketiga itu pengalaman berpikir out of the box yang pernah saya rasakan. Singkat cerita, saya pernah mengikuti National Business Plan dan saya bersama rekan tim itu mengangkat masalah dari polusi udara akibat pembakaran masyarakat skala kecil maupun skala besar. Pendekatan konvensional biasanya berfokus pada kampanye larangan membakar sampah atau membangun fasilitas pengelolaan skala besar yang memakan sangat tinggi biaya. Proses berpikir saya saat itu adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar tidak bisa dilakukan dalam semalam. Jadi, bagaimana jika kita memitigasi bahaya utamanya terlebih dahulu? Dari pemikiran tersebut, lahirlah inovasi kami bernama Flame and Rain, sebuah perangkat filtrasi asap portable yang dirancang khusus untuk insinerasi atau pembakaran sampah skala kecil. Alih-alih melawan kebiasaan masyarakat secara frontal atau lebih dadakan, kami berpikir out of the box dengan menyediakan alat praktis yang bisa langsung meminimalisir dampak racun dari asap tersebut ke lingkungan sekitar. Pertanyaan yang keempat mengenai pencapaian 3 bulan pertama dan dampak. Momen membanggakan dalam 3 bulan pertama, mungkin saya akan sangat bangga jika dalam 3 bulan pertama berhasil membentuk sebuah komunitas kecil, semacam klub belajar, di mana mahasiswa non-IT mulai terbiasa dan nyaman berkolaborasi menggunakan alat-alat canggih Google. Mereka melihat dan mereka mempresentasikan analisis statistik bisnis atau riset mereka dengan visualisasi data yang menarik. Berkat tools tersebut adalah sebuah pencapaian besar bagi saya. Dampaknya, di dalam kampus saya ingin menghapus batasan antara mahasiswa anak TEJ dan non-TEJ.
Saya ingin menciptakan sebuah kolaborasi besar-besaran antara keduanya. Dan di luar kampus, dengan mahasiswa yang lebih melek teknologi digital dan data, saya berharap mereka dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam membantu memecahkan masalah di bidang sekitarnya. Misalkan, membantu digitalisasi UMKM lokal atau merancang solusi lingkungan untuk yang lebih gede dan terukur lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video singkat kali ini. Mungkin saya tutup dengan satu pernyataan, yaitu everything has a cost. Jadi kalian jangan takut untuk melangkah ke depan meskipun dengan ancaman yang besar. Terima kasih.